Hai, halo. Kita jumpa lagi. Untuk kali ini kita akan membahas sebuah motor. Motor yang bisa dibilang tua, nggak tua-tua amat, tapi cukup tahun yang lama. Ini adalah Astrea Grand, keluaran dari Honda, Astrea Grand 91, tahun 91. Ini Grand Bulus. Dan ini salah satu kendaraan roda 2 yang saya miliki. Kita akan bahas sedikit-sedikit. Nggak terlalu, kalau dibilang orang ada yang bilang istimewa, ada juga yang ngomong ya motor biasa aja. Tapi untuk saya sih ini satu kendaraan yang cukup saya sukai, saya senangi. Selain yang satu lagi, yang saya lakukan pada motor ini atau kendaraan ini, bukan modif sebenarnya, tapi lebih ke arah restorasi atau mengembalikan kondisi motor seperti kondisi semula atau kembali seperti keluaran pabrik. Nggak banyak ubahannya, hanya beberapa body part body itu kita repaint ulang, warnanya jadi hitam glossy, hitam mengkilap. Plus untuk kaki-kaki juga kita repaint jadi warna standarnya, jadi warna silver. Terus yang mungkin yang agak susah itu mencari partnya adalah bagian baut-baut untuk bodinya. Karena saya usahakan untuk body-bodinya ini menggunakan baut yang original. Sepele, kecil, nggak terlihat, tapi kita carinya itu ya sedikit banyak ada perjuangannya. Seperti juga tambahan di as roda belakang, as swing arm bagian tengah, terus as roda bagian depan itu juga kita ganti baru dengan orisinil yang kita miliki. Terus apalagi ya? Pengecetan ulang juga nggak cuman di bodi, tapi sampai dengan ke rangka, sampai dengan ke bagian stang atau kemudi, bagian dalamnya besinya, terus tangki. Jadi semuanya kita repaint. Nah, itu karena untuk menjaga, kalau waktu itu saya lihat adalah bagian rangka, terutama di dekat box aki atau baterai, itu sudah ada karat. Dan saya nggak ingin itu karatnya merembet kemana-mana, jadinya mau nggak mau harus kita repaint ulang agar tidak terjadi korosi. Terus untuk stripping memang menggunakan stripping sesuai dengan standarnya. Ini saya dapatkan bukan ori sebenarnya, tapi ya kualitasnya cukup mendekati yang ori karena cukup sulit mencari untuk stripping bodinya. Waktu itu saya dapatkan yang seperti ini, tapi cukup saya lumayan dapatkan dengan yang lumayan. Terus ditempel di body, plus waktu pengecatan itu stikernya ditimpa menggunakan clear. Jadi saya berharap sih tidak akan gampang melupas, jadi lebih awet. Terus untuk yang diganti lagi adalah bagian jari-jari atau jeruji di velg, itu depan belakang kita ganti original. Untuk velgnya juga kita masih menggunakan velg yang original, tapi sudah diganti menggunakan merek yang Area. Velg, terus ada knalpot juga kita carikan yang original, tapi ini yang keluaran dari Aspira. Nah, produk Aspira yang jelas. Terus ada bagian mesin itu pasti diganti, itu adalah kampas kopling. Terus perpak atau bagian seal juga, karet-karet itu diganti semuanya. Terus bagian presneleng itu operan gigi kita ganti juga. Untuk yang lama itu sudah berkarat dan juga udah bengkong atau udah nggak sesuai dengan jalurnya. Dia kalau waktu kita injak itu sudah nggak enak, jadi kita ganti. Terus karet full step juga kita ganti, depan belakang sama pembonceng. Plus apalagi hand grip itu juga kita ganti. Jadi hampir keseluruhan spare part yang ada di situ udah kita ganti semuanya. Kalau body itu cuman paling yang kita pakai masih original bawaan motor adalah bagian tutup aki kiri kanan. Nah, box yang kiri kanan ini masih ori bawaannya motor, cuma kita repaint ulang semuanya. Untuk bagian roda depan, terutama di bagian tromol atau
jari-jari dan sistem pengereman di roda depan. Ini untuk pegas remnya atau pegas pemegang paha atau tuas penarik rem ini juga saya ganti baru. Jadi hal-hal kecil seperti ini saya perhatikan. Plus juga untuk as rodanya saya ganti baru juga. Jadi penampilannya tetap terlihat baru sehingga tidak menjadikan layu. Kalau terlihat layu itu kalah dengan warna cat bodi yang sudah di repaint, sehingga saya rasa kurang masuk, sehingga saya ganti juga untuk pegas rem depan. Hal-hal kecil sama juga dengan baut pemegang paha remnya tersebut saya ganti juga. Nah, ini untuk as rodanya saya ganti baru juga agar tetap menjaga. Saya sih sebenarnya mencari untuk tampilan bersihnya. Bisa juga kita bersihkan manual secara menggunakan mungkin obat-obat pembersih dari kimia dan lain-lain, tapi saya rasa itu akan menjadikan kualitas produknya mungkin ya, ini menurut saya mungkin bisa berkurang. Jadi lebih baik untuk mudahnya saya ganti baru saja untuk as rodanya, sama untuk seperti bos ya atau ring penahan tromol di samping tabung shockbreaker depan. Dan ini untuk reflektor atau sering disebut mata kucing, ini saya pakai menggunakan untuk grand yang tahunnya lebih muda, agar bisa menutupi atau mengcover baut pemegang dudukan keranjang depan yang saya pasang di motor ini. Sedangkan keranjangnya sendiri saya beli merek yang aftermarket. Ini saya peroleh dari secara online, sehingga saya rasa untuk pemasangan di bagian depan motor ini saya anggap ya pas lah, nggak terlalu cupu-cupu banget, tapi cukup menampilkan tampilan yang berbeda di motor Grand ini. Nah, kita melihat hal kecil-kecil lagi nih. Di bagian bawah atau bagian standar samping, ini yang terlihat adalah standar samping. Per atau pegasnya juga saya ganti, ditambah juga dengan baut untuk pemegang standar samping juga saya ganti. Standar tengah itu nggak terlihat, as standar tengah juga saya ganti juga dengan yang baru. Ditambahkan juga nanti di sampingnya ada per standar tengah kita remajakan juga. Jadi tidak loyo, sehingga pas kita jalan motornya standarnya tidak gampang turun. Jadi lebih aman. Nah, ini per standar tengah digabungkan dengan per penarik saklar lampu rem belakang. Jadi untuk saklar lampu remnya itu penariknya atau pernya juga saya ganti baru. Dan terlihat juga untuk baut blok mesin ini kiri kanan saya remajakan juga, bukan dibersihkan tapi diganti baru juga. Terus di bagian untuk rem belakang ini merupakan tuas rem belakang. Untuk kita injak saya berikan atau saya pasangkan aksesoris, saya lupa mereknya apa, tapi ini ada lambang atau logo sayap seperti logo Honda. Ini hanya sebagai aksesoris dan pemanis saja saya pasangkan di sini. Fungsinya sih sebenarnya utamanya agar tidak licin kalau seumpama kaki kita itu basah atau alas kaki kita itu basah saat menginjak rem, tidak licin. Jadi lebih aman lagi. Untuk bagian sayap, ini lubang busi atau lubang intip busi saya tambahkan penutup aksesoris, sebenarnya saya lupa namanya, tapi ini fungsinya hanya untuk menutupi lubang yang ada di sayap bagian kanan. Jadi kelihatan lebih rapi aja, nggak terlihat ada kabel atau cop kepala busi. Oke, jadi untuk lebih lengkapnya untuk part-part yang sudah diganti atau daftar part yang saya gunakan sudah saya siapkan untuk listnya, berikut juga dengan perkiraan harga perolehan atau harga belinya. Teman-teman bisa
lihat langsung. Apalagi ya, cuman itu aja sih motornya, nggak terlalu diminati banyak orang, tapi untuk saya sendiri cukup puas jika saya menggunakan kendaraan ini. Saya gunakan sebagai kendaraan harian atau setiap Sabtu Minggu bisa saya pakai untuk putar-putar kompleks. Ya, mungkin itu aja sih sedikit banyak cerita tentang Astrea Grand 91 ini. Setelah dari awalnya saya memperolehnya itu dari kota tetangga, nggak sengaja lihatnya dari tempat saudara, saya melihat ternyata boleh saya beli, akhirnya saya bawa pulang deh. Oke, gitu aja sih sedikit banyak cerita tentang kendaraan ini. Oke, tip. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam Tech Channel.